Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena ini ada tugas menjadi pemateri di Posyandu, karena ini di sana ada Posyandu perdana. Mungkin ini ada sosialisasi diklat guru penggerak. Untuk itu bagi yang muda-muda, karena saya sudah Pak D nih kemarin dinyek, kalau dulu main sama Bu Diah, Bu Yeri, ayo Om, kemarin sama Bu Atin tuh ayo Pak D. Tapi maka saya meling yang muda-muda, kalau bisa contohlah Bu Kesi yang energik, sehingga bagaimanapun kalau Pak Ustadz itu ya rafaqillahu ladina amanu wa utul ilma darajat, ngoten nggih Pak Ustadz. Ladina ladina atul ilmi darajat, memang tak sengaja tak kliwake diprotes orang, ternyata memang Pak Ustadz itu sangat hafal sekali, padahal itu lali sane. Ngoten nggih. Untuk itu Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, termasuk Mas Angga itu udah nanggone badminton, karena ada ilmu badminton. Ada badminton wis karo Mas Angga sudah takut semuanya. Karo Mas Bambang itu ilmu nyanyi, karo ilmu dan lain. Nah ya itu ngoten mawon. Ini nanti kita dengarkan dengan baik yang muda-muda. Untuk itu kalau bisa diikuti jejak dari Bu Kesi, waktu dan tempat kami serahkan pada Bu Kesi sepenuhnya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mojolaban, Bapak DNS Oko Tri Mustafa, yang dimana pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Mojolaban, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya Sukeksi Sarjana Pendidikan beserta calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo, di mana mulai bulan Oktober saya mengikuti diklat calon guru penggerak dengan melalui online dan berbagai macam kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, maksud dan tujuan saya di sini adalah memberikan materi sosialisasi modul yang ada pada kegiatan calon guru penggerak, di mana di modul 1 nanti terdiri dari 4 tema. Di sini saya akan memberikan materi yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti diklat calon guru penggerak, dan harapan saya Bapak Ibu guru semuanya bisa mengikuti dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan calon guru penggerak diklatnya adalah selama 9 bulan, di mana kegiatannya melalui LMS, Learning Management System, dan lokakarya, serta pendampingan pengajar praktek untuk mendampingi kegiatan CGP sampai selesai nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang akan saya bawakan yang pertama adalah alur konsep dasar-dasar pendidikan
Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun tulodo Handayani. Menuntun tulodo Handayani Mangunkarso. Nah, di sini kegiatan alur konsepnya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan alur konsep dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau mengajarkan menuntun tulodo Handayani dan Mangunkarso, memberikan kekuatan kodrat sehingga memberikan kemerdekaan dan bermain, memberikan pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan pelayanan atau memberikan bimbingan, memberikan ilmu itu yang dengan maksud pendidikan yang berpihak pada anak. Terus bukan tabulasi rasa, artinya apa? Di sini adanya lakunya, diri anak, dan social culture, filosofi petani dan budi pekerti. Ya, jadi dari perilaku anak nanti diharapkan mempunyai budi pekerti yang bagus. Mengapa pendidikan itu dihubungkan dengan beliau Bapak Ki Hajar Dewantara? Karena Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bapaknya pendidikan, ya. Salam dan bahagianya, ya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Menuntun, ya. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama menuntun kekuatan kodrat alam pada siapa? Pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sosialnya ketika terjun di dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Di depan, ya, kita sebagai guru harus bisa, ya, menjadi panutan. Ing madya, kita di tengah, dan tuturi handayani, ketika di belakang. Seorang guru harus bisa mendorong anak didiknya untuk menjadi yang lebih baik lagi, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Interupsi Bu Guru. Siap. Sebelum dilanjut, Nggih. kok tadi gini. Maksud kula ngeten nggih Bu Guru. Mengapa yang dipaparkan itu kok menggunakan istilah guru penggerak, tidak sebagai guru motivator? Terus sebetulnya apa tugas daripada guru penggerak nanti? Siap, nggih. Sebelumnya mohon izin untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sardono. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sosialisasi apa yang saya dapatkan selama ini diklat calon guru penggerak. Jadi saya bukan motivator, Bapak. Nggih, saya adalah saat ini saya mengikuti diklat. Dari bulan Oktober itu saya mengikuti diklat 2 sekaligus, yaitu diklat CKS. Alhamdulillah sudah lulus dan matur suwun Bapak Ibu yang kami hormati atas doa dan dukungannya. Terus ini diklat CGP namanya Pak. Calon guru penggerak ini dimulai dari bulan Oktober kemarin
tapi persyaratannya saya daftarnya mulai bulan Mei. Ya. Sebenarnya saya tuh mengikuti CGP ini sudah tahap 1 kemarin, tapi begitu saya syarat-syarat itu masuk, itu saya ditolak oleh sistem karena di situ ada jawabannya ternyata. Persyaratan saya sudah masuk semua, centang hijau semua, tetapi saya ditolak oleh sistem, ada jawabannya. Mohon maaf, kuota kabupaten Anda belum terjadwal seperti itu. Sehingga saya di tahap 1 itu terus saya ngelokro. Tahap 2 saya biarkan, tahap 3 saya biarkan. Terus tahap 3 terakhir itu saya terima kasih kepada Bu Wihas. Saya sempat WA panjenengan ya. Bu Wihas ini yang tahap 3 untuk calon guru penggerak tutupnya kapan? Ternyata Bu Wihas, oh sudah tutup, nanti tahap selanjutnya begitu. Terus akhirnya ayo wis, akhirnya saya lanjut lagi di tahap 3. Begitu saya dapat informasi dari Bapak Suroto dan dari Bapak Oko Tri Mustafa ketika forum, sehingga saya mengikuti, oh ini ternyata betul jatahnya Sukoharjo baru di tahap 4, sehingga saya mulai bersemangat lagi untuk mengikuti seleksi selanjutnya, tahap-tahapan selanjutnya. Ternyata saya kira cuman klik daftar saja masuk seperti itu, ternyata tidak. Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu tidak usah bayangke, wah ini mesti rekoso, boten. Diklat calon guru penggerak, saya berharap Bapak Ibu guru yang masih muda-muda dan potensi, saya yakin 100% Bapak Ibu yang ada di ruangan ini itu potensi sekali. Karena saya yakin Bu Guru, Bapak Ibu guru itu luar biasa dan pasti bisa mengikuti diklat ini dengan sebaik-baiknya. Di sini kapasitas saya adalah baru sebagai peserta, Bapak Sartono. Baru sebagai peserta CGP, di mana saya harus bisa menyelesaikan diklat ini selama 9 bulan. Ya, 9 bulan itu alhamdulillah sudah terlampaui 3 bulan, masih 6 bulan di depannya lagi. Jadi kegiatannya adalah seperti ini. Ini saya lanjutkan, mohon izin lanjutkan ke biar Bapak Ibu guru urut dulu, bisa Bapak? Oke. Yang kedua adalah kodrat anak. Di sini adalah kemerdekaan dan bermain, merdeka dan bermain. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengemas. Ketika kita pembelajaran di kelas, itu kita harus juga memperhatikan kodrat anak. Oh, kodrat anak dia juga punya kemerdekaan, dia punya kebebasan, dan dia juga punya rasa untuk bermain. Jadi kita nanti ketika di kelas itu bisa mengemas pembelajaran itu, ya. Ketika nanti sudah luring maupun daring, kita bisa mengemas pembelajaran dalam bentuk yang merdeka dan bermain. Mungkin di sela-sela kegiatan KBM daring atau luring itu nanti bisa diselingi dengan bermain atau dikasih dengan ice breaking seperti itu. Yang kedua, merdeka. Ya. Di sini manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ya. Ini tidak tergantung orang lain, tetapi bersandar pada atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Itu adalah menurut beliau Ki Hajar Dewantara Desember 1928. Selanjutnya, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahir. Sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin itu adalah pendidikan humanis. Untuk merdeka lahir adalah pengajaran atau cakap.
Selanjutnya, ya, bermain adalah salah satu kodrat anak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita mentransfer ilmu, memberikan bimbingan ke anak, itu kita juga harus tidak bisa melepaskan yang namanya bermain. Bermain tidak hanya untuk anak-anak di tingkat sekolah dasar atau TK, tidak, tapi di tingkat dasar sampai menengah maupun lanjutan itu juga bisa dikemas suatu ice breaking yang menyenangkan sehingga peserta didik itu dapat merasa menjadi bersemangat, bergairah dalam mengikuti kegiatan KBM. Yang kedua, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, ya, cipta, rasa, karsa, dan pekerti yang sudah ada pada diri anak. Jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus bisa mengolah keempat potensi yang ada di dalam peserta didik, pikirannya, perasaannya, kemauannya, dan tenaganya. Ya, kita harus bisa mengemas hal itu untuk menjadi satu, bisa untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Yang ketiga, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Contoh, seperti saya mengajar fisika. Ketika pemanasan global, ya, KD pemanasan global, anak-anak saya bawa untuk di lapangan atau di luar ketika pembelajaran secara luring. Tapi ketika pembelajaran secara daring, anak saya berikan konsep pemanasan global yang bisa dilakukan di rumah, percobaan di rumah, bisa sendiri maupun kelompok. Ya, jadi pembelajaran yang dikemas dengan cara bermain. Jadi itu nanti Bapak Ibu yang saya harapkan nanti kita bisa mengemas hal tersebut. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bukan tabula rasa di sini adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ya. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu yang kami hormati, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk setiap peserta didik itu ketika lahir itu sudah mempunyai kodrat alam yang sudah sama-sama. Tugas kita sebagai guru adalah untuk menebalkan garis-garis sama tersebut untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menebalkannya? Bapak Ibu, kita sebagai guru bertugas untuk menebalkannya. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga, semangat baru. Itu menurut Ki Hajar Dewantara ketika 1936 tentang dasar-dasar pendidikan. Nah, budi itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Pekerti adalah tenaga. Cipta, rasa, karsa, pekerti itu menjadikan keseimbangan, kelarasan hidup. Yang keenam, filosofi petani. Filosofi petani
Seperti ini Bapak Ibu, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulatnya, sehingga jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi itu akan dan lainnya itu akan hilang seperti itu. Jadi kita bisa berusaha untuk membuatkan hasil yang maksimal dengan cara usaha-usaha tersebut. Relevansi, maksudnya pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, nih, menurut Ki Hajar Dewantara dan Pendidikan Abad 21, menuntun kolaborasi kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Kalau selamat dan bahagia, kalau di Pendidikan Abad 21 nanti well-being, student well-being. Refleksi, pada masa depan murid humanis, penuh dengan kasih sayang, hati yang jujur, bersih. Pendidikan masa kini ada pendidikan masa lampau. Pendidikan masa lampau itu menuntun pendidikan yang menuntun. Masa kini pendidikan gotong royong, kolaboratif, relatif, untuk yang diharapkan di masa yang depan murid itu humanis. Jadi dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang nyaman dan nyaman untuk belajar adalah lingkungan yang positif. Visi tentang murid, ya, murid saya, ya, ini sekarang untuk budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk budaya positif di sini, yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan, ya, 5 kebutuhan dasar. Ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi pada materi budaya positif itu ada disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan yang berdasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya. Miskonsepsi tentang kontrol. Bapak Ibu yang kami hormati, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Bentuk kontrol guru sebagai kebutuhan dasar yang dipilih murid. Semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita di kelas, guru harus bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, penguatan positif adalah bentuk kontrol. Ya, bentuk kontrol. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi merasa buruk tentang diri mereka. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak efektif untuk jangka panjang ini ya. Selanjutnya, stimulus, respon, dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitis kita semua kita sama, tapi kalau untuk teori kontrol, realitis kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihatnya hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon.
Tapi kalau untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi wawasannya lebih luas. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi kalau pada teori kontrol, kolaborasi, konsensus, penciptaan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Tapi kalau untuk kontrol, model berpikir menang dan menang. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin sama dengan untuk belajar. Belajar bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menanamkan ke anak belajar cara bagaimana untuk mengontrol diri. Kata kuncinya adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa menanamkan ke anak didik kita bahwa motivasi kata kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Yang ketiga, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Itu adalah 3 perilaku manusia. Sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai guru ketika di kelas kita harus bisa untuk meyakinkan anak untuk membuat satu keyakinan kelas. Kita bisa mendampingi, membimbing anak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu apa? Menimbulkan motivasi internal. Yang pertama yaitu keyakinan yang bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak, maksimal 5. Yang kelima, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas berkontribusi, dari wali kelas, dari peserta didik. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contoh keyakinan kelas, ini untuk kelas 1, untuk kelas 5, dan ini untuk kelas 7. Untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi keyakinan kelas itu penting dibuat, perlu merasa aman bahwa peserta didik dalam kelas itu diyakinkan bahwa kelas ini nyaman seperti keluarga sendiri. Jadi mereka kalau di suatu tempat nyaman, dia akan bisa menerima materi apapun yang mereka terima. Untuk kelas 5, karena ini sudah tingkatannya sudah naik ya. Yang kelas 5 ini adalah bersifat positif. Karena apa? Kelas 5 sudah mulai agak dewasa. Terus bisa menjadi diri yang terbaik, sudah bisa berpikir, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi sudah bisa diberikan suatu tanggung jawab. Yang selanjutnya berkomitmen terhadap setiap kelas, setiap tugas di kelas itu. Tugasnya apa? Itu untuk kelas 5 itu sudah punya di bawah seperti itu sudah jalan. Terus senantiasa
senantiasa untuk membantu. Anak di kelas 5 itu kalau di dalam pramuka sudah termasuk golongan penggalang. Kalau di kelas 3 dan 4 masih golongan siaga, jadi masih dipandu, masih direngkuh gitu. Untuk keyakinan kelas 7, ini contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain, barang milik orang lain. Artinya di sini menghormati semua orang dan barangnya. Jadi sudah untuk kelas 7 ini diharapkan anak itu sudah bisa, kalau ingin melakukan hal-hal yang negatif itu sudah berpikir panjang. Misalkan ini kok ada uang di mejanya teman, misalkan nanti saya ambil, nanti resikonya apa, itu anak kelas 7 sudah bisa berpikir ke arah situ. Terus selanjutnya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Nah, sangat penting. Jadi kalau diberikan tanggung jawab, itu kelas 7 itu sudah bisa untuk berpikir, ada tanggung jawabnya. Terus diterima dan dimiliki. Jadi merasa diterima dalam satu kelompok dan saling peduli. Sudah ada rasa kepedulian. Kalau di kelas 7 diajarkan seperti itu. Nah, contoh soal ini ada kasusnya Bu Ambar dan Doni. Bu Ambar wali kelas 7E sedang bingung menghadapi ulah Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan jika Doni meminta jajanan dari kantin dengan paksa. Ya. Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa ketika di kelas maupun ketika di luar kelas. Nah, jika Anda menghadapi seperti itu, seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Coba Bapak Ibu ya bisa kita renungkan. Oh, kalau ada kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Nah, jadi kita harus bisa menggali. Oh, kira-kira nanti anak itu kok melakukan hal itu, kenapa? Kita bisa untuk mengambil hikmahnya itu apa, seperti itu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ada materi berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup fisiologis. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kita perlu tempat yang nyaman, kita perlu makanan 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu. Kebutuhan menurut fisiologis fisik kita. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau reward. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak itu ketika di kelas itu jika mengalami suatu kenakalan kecil gitu, kita sebagai guru harus bisa mengupas si anak ini melakukan seperti ini karena apa. 5 kebutuhan dasar manusia itu bisa kita kupas, bisa kita gali, ya, disesuaikan dengan peserta didik yang kita hadapi. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup tadi, ya, tadi pada kasus tadi, ya. Nah ini ketika kasus tadi kok Doni itu terpaksa dia meminta jajanan di kantin, ternyata ada alasannya. Secara fisiologis, ya, Doni merasa lapar dan orang tua tidak memberi bekal. Jadi kita menghadapi suatu permasalahan, kita bisa
bisa menyelesaikannya dengan baik dan tidak terburu-buru. Kita gali dulu. Terus cinta kasih sayang. Doni merasa senang jika diperhatikan. Nah, di sini Doni itu merasa senang. Oh, ada yang melaporkan ke guru, ada yang memberitahukan ke orang tua, merasa diperhatikan. Terus penguasaannya apa? Merasa kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Doni tadi di kasus tadi, ya, memaksa jajanan di kantin itu dia memperoleh pengakuan atas kemampuannya. Oh, aku orang hebat. Kenapa? Ditakuti. Setiap keinginanku dipenuhi. Setiap aku mengambil jajanan di kantin selalu dikasih. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa mengupas 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Terus selanjutnya kebebasan. Artinya di sini apa? Kebebasan untuk kebutuhan yang akan pilihan. Doni merasa bosan atau bekal orang tua yang selalu monoton, hanya itu saja. Dia butuh variasi. Mungkin kan jajanan di kantin, Bapak Ibu tahu sendiri ya, banyak macamnya yang membuat anak itu menjadi tertarik untuk mengkonsumsinya. Terus yang selanjutnya kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Artinya apa? Doni itu iseng, ya, iseng, dan dia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Piye to Don, kalau kamu seringnya jajan mengambil jajanan di kantin kan membuat teman-teman sekelilingnya kesel. Tetapi Doni merasa apa? Kebutuhannya, senangnya, bangganya itu merasa terpuaskan. Oh, koncoku dadi angel karo aku malah seneng. Doni itu iseng gitu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kita menghadapi contoh kasus tadi, kita harus bisa. Kita tidak harus langsung menghukum anak, tidak, tapi kita harus bisa menggali 5 kebutuhan dasarnya tadi apa. Kita harus bisa mengupasnya satu-satu. Nah, posisi kontrol. Ya. Pada saat posisi kontrol di sini, Bapak Ibu, ya, yang pertama adalah penghukum, ya, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk gitu ya, penghukum. Yang kedua, pembuat orang lain merasa bersalah. Bahasa halus, merapat pada anak, ibu sangat kecewa. Jadi posisi kontrolnya itu ditunjukkan dengan sesuatu yang bisa diterima anak. Contohnya anak itu kok sering terlambat, kamu sudah janji tidak akan terlambat datang lagi gitu. Jadi terus yang ketiga, teman yang ramah, akrab, bercanda. Bagaimana sih kamu sudah janji kali ini ibu bantu mengadakan guru, ya. Sebagai yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini adalah mengerti apa yang harus dilakukan. Terus sebagai manajer, ya, mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid. Jadi tulus, tidak kaku, tidak saklek gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita menghadapi anak yang mengalami seperti itu, kita tidak boleh langsung saklek, menghukum gitu, tidak boleh. Kita harus bisa menggali, mengupas dari 5 kebutuhan tadi apa. Terus posisi kita sebagai posisi kontrolnya seperti itu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya. Di dalam segitiga restitusi ini, Bapak Ibu yang kami hormati, adalah ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu di sini ada 1, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, ada validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi ada 3 segitiga restitusi. Ya. Untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Terus kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu meyakinkan keyakinan. Terus untuk validasi tindakan yang salah,
kamu tentu punya alasan yang mengapa hal itu dilakukan. Jadi kita sebagai guru harus menggunakan 3 restitusi ini ketika menghadapi anak yang melakukan hal-hal yang tidak baik di lingkungan kelas maupun di luar kelas. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk kamu dapatkan? Ketika sebagai penstabil identitas, ya, kamu bukan satu-satunya untuk pernah melakukan hal ini. Jadi dikasih suatu solusi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi dikasih solusi bagaimana menjadi seorang yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi yang saya sampaikan ini, saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa untuk lebih dikembangkan lagi. Contohnya lagi, misalkan saya tambahkan dengan untuk budaya positif yang saya tambahkan budaya positif. Bapak Ibu bisa menambahkan, Bapak Ibu, untuk budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu di kelas bisa untuk menambahkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, misalkan. Ini yang saya kemas, yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Jadi Bapak Ibu untuk yang pertama adalah budaya sebelum dan sudah kegiatan belajar. Jadi berdoa. Bapak Ibu, anak-anak dibiasakan untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar. Kita bisa mendampingi anak-anak untuk melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah budaya disiplin. Budaya disiplin. Disiplin dalam arti disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin berpakaiannya, mentaati tata tertib, terus literasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk anak-anak didik yang kita ajar, yang kita pegang, literasi itu dibiasakan supaya apa? Anak-anak itu mempunyai wawasan yang global. Wawasan yang global artinya lebih berluas pengetahuannya. Bisa melalui media sosial, elektronik maupun media sosial, media cetak. Terus peduli lingkungan. Di sini Bapak Ibu bisa menanamkan ke peserta didik peduli lingkungan seperti apa? Ketika masuk kelas, dilihat dahulu ruangan kelas bagaimana. Kalau ruangan kelas masih kosong, KBM jangan dimulai dulu, tapi dipersilakan anak-anak membersihkan kelasnya dulu, disapu, diambil kotoran-kotoran bawah meja, di laci-laci yang masih kosong, kotor diambil dan dipungut, dibuang ke tempat sampah. Terus lingkungan di depan kelas, diusahakan anak-anak itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas itu untuk peduli lingkungan.
Terus integritas, artinya semangat kenasionalan. Selanjutnya prestasi. Jadi sesuai dengan visi sekolah, saya yakin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk visi sekolah di SMP Negeri 1 Mojolaban ini adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa, cerdas, berprestasi, dan berwawasan global, di mana budaya positif di lingkungan sekolah di segi prestasinya bisa diadakan tutor sebaya, bisa diadakan kerja kelompok atau tugas bersama, atau drilling soal-soal bersama, latihan OSN bersama, seperti itu. Selanjutnya religius, ya. Budaya positif religius itu bisa Bapak Ibu tanamkan, yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah, bisa sholat Jumat maupun sholat duhur. Untuk kolaborasi di sini adalah hubungan kerjasama antara guru, siswa, dan warga sekolah. Terus selanjutnya adalah budaya positif jujur. Kita bisa menanamkan kejujuran pada anak didik kita. Jangan ada yang suka berbuat nakal, misalkan mengambil yang bukan barangnya, seperti itu. Selanjutnya toleransi. Toleransi di sini peserta didik bisa kita tanamkan toleransi untuk beragamanya. Kalau waktunya sholat, kita menghormati antar pemeluk agama, hari rayanya kita menghormati, seperti itu. Selanjutnya, mengikuti pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kita ketika action mengajar di kelas itu, kita baik secara luring maupun daring, kita bisa mengemas pembelajaran itu secara menyenangkan. Cara menyenangkan. Jadi kita bisa menggunakan LCD, kita bisa menggunakan video conference atau Vicon dengan menggunakan banyak aplikasi, atau secara luring kita bisa menggunakan media yang bervariasi. Terus selanjutnya cek peralatan dan perlengkapan sebelum KBM. Anak-anak kita tanamkan untuk budaya positifnya ketika berangkat ke sekolah itu semua pelajaran yang hari ini akan dilakukan atau jadwalnya itu apa, dipersiapkan sebaik mungkin di sekolah, di rumah dulu sebelum sampai berangkat di sekolah. Terus selanjutnya ramah dan sopan ke seluruh warga sekolah. Ya. Anak-anak peserta didik kita tanamkan untuk ramah siapapun yang hadir di sekolah ini. Bapak Ibu yang nanti kita memberikan contoh, ya. Kita bersapa, senyum, sapa, ya. Dengan mimik wajah yang ramah, kita bisa membuat anak-anak itu nyaman. Ketika kita masuk kelas, kita juga memberikan mimik yang menyenangkan, pasti anak-anak itu akan welcome dan akan interest, tertarik dengan kita. Dan kita sebagai guru juga bisa berpenampilan performanya yang bagus, karena kita layaknya model kalau di dalam kelas. Jadi anak itu melihat performan Bapak Ibu guru itu, oh ini rapi, ini perlu dicontoh, seperti itu. Jadi kita harus perhatikan tuh, dari atas sampai bawah. Selanjutnya laksanakan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya, ringkas. Di kelas jika ada barang-barang yang tidak kepakai, Bapak Ibu bisa untuk memandu anak didiknya, terutama wali kelasnya, untuk membersihkannya. Rapi, kelas itu dibuat serapi mungkin. Jadi biar rapi, kalau untuk kegiatan KBM itu bisa menyenangkan. Terus resik, resik itu artinya bersih, tidak ada kotoran.
tidak ada kertas-kertas berserakan. Rawat, jadi barang-barang yang ada di kelas maupun barang-barang yang dipakai di kelas, contohnya LCD, ya, itu kita tanamkan ke anak didik kita. Kita bisa memakainya alat tersebut. Jadi anak didik kita itu harus terampil IT-nya dalam menggunakan LCD, laptop maupun handphone. Tapi dengan segi yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Terus selanjutnya lagi rajin, ya, rajin tadi, ya. Selanjutnya adalah sehat, budaya sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, ya. Sehat, jadi badan ini kita tanamkan ke anak didik untuk sehat, ya. Menjaga kesehatan adalah sebagian dari iman. Selanjutnya adalah bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Peserta didik kita tanamkan budaya positif untuk bertanggung jawab, artinya mempunyai tanggung jawab, biarpun hal-hal sekecil mungkin sampai hal-hal yang besar. Yang selanjutnya adalah cinta tanah air dan semangat. Peserta didik harus kita dasarkan budaya positif cinta tanah air. Kita mengikuti upacara bendera, ya. Kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita belajar dengan sungguh-sungguh itu juga melestarikan, ya. Artinya melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia nanti, ya. Peserta didik adalah aset utama untuk mencerdaskan bangsa ini. Peserta didik yang cerdas dapat melanjutkan generasi-generasi yang emas. Jadi bangsa Indonesia akan lebih maju lagi, akan lebih berkembang lagi, dan lebih sukses jika peserta didiknya juga semakin meningkat, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi materi yang saya dapatkan dari kegiatan diklat selama saya mengikuti diklat CGP, calon guru penggerak, pada modul 1, dan yang saya harapkan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Mojolaban bisa, ya, menerima materi yang saya sampaikan dan bisa mengaplikasikan materi yang saya sampaikan ini dengan baik. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan bisa untuk menambah wawasan Bapak Ibu guru. Ini materi yang saya terima ketika menjadi mengikuti diklat calon guru penggerak sudah sejak bulan Oktober, ya, sejak bulan Oktober, ya. Nanti berakhir sampai 9 bulan, dan saya mohon dukungannya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya untuk saya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sampai lulus nanti di bulan Agustus. Nanti saya harapkan saya bisa lulus menjadi guru penggerak, dan cita-cita saya ikut mencerdaskan bangsa, yaitu ikut menyukseskan pendidikan yang semakin maju dan semakin meningkat. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati, penyampaian materi pada hari ini, materi yang sudah saya dapatkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan nanti sekiranya perlu ada penjelasan yang lebih lanjut bisa disampaikan di hari berikutnya. Jadi saya siap untuk menjelaskan materi-materi yang ada di modul 1 diklat calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sekian, mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya kurang berkenan, kurang sopan, dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.